kemampuan domestik kita harus terus kita garap. Dan salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur, tidak produktif. Diberi izin, kementerian memberikan izin pada swasta ataupun BUMN, diberi izin, konsesi, 20 tahun dibiarkan, enggak diapa-apain. 15 tahun enggak diapa-apain. 10 tahun enggak diapa-apain. Kalau saya perintahkan pada Menteri Investasi, Menteri SDM, sudah dicabut saja konsesinya. Berikan kepada yang memiliki kemampuan, dan lahan itu menjadi lahan produktif. Aset itu menjadi aset produktif. Sehingga kemarin dicabut 2078 konsesi-konsesi, baik hutan, konsesi hutan maupun konsesi tambang, cabut. Dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif. Sehingga memberikan dampak yang positif pada ekonomi kita. Dibangun gedung, dibiarkan nganggur, disewakan juga tidak, dipakai juga tidak. Hal-hal seperti ini harus kita hentikan, berhenti. Belikan peralatan, tidak dioperasionalkan, ditumpuk di gudang, banyak itu, coba cek di dinas-dinas, di BUMN banyak sekali. Dipikir saya enggak tahu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif, dimulai hal-hal seperti ini. Atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan. Juga banyak pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap. Dan salah satu hal penting yang kita lakukan adalah hilirisasi, stop ekspor bahan-bahan minerba kita, stop. Memang kita tidak lakukan drastis stop semuanya, enggak, tapi satu persatu harus. Nikel sudah rampung, sehingga nilai tambah melompat. Kalau dulu ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1. Ini tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar US dollar. Tahun 2022. Dari 1,1 melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak enggak kita dapat, kalau kita ikut memiliki dividen enggak juga dapat, royalti juga enggak dapat, biaya ekspor juga enggak dapat, pembukaan lapangan kerja kita juga enggak dapat apa-apa. Inilah yang harus dihentikan. Dan hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini, saya akan umumkan lagi, stop, nih. Nah, karena tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan mentah itu, tidak. Tahun depan ada lagi, entah 1, entah 2, stop lagi. Karena jelas 1,1 miliar US dollar kemudian melompat menjadi lebih dari 30 miliar. Dari 18 triliun rupiah melompat menjadi 460 triliun. Kalau kita teruskan, rugi besar kita. Meskipun kita digugat, enggak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, enggak apa-apa. Suruh gugati terus. Yang kedua digugat, belum rampung, ketiga kita stop lagi, gugat lagi, enggak apa-apa.
Tugas kita adalah sekali lagi mencari nilai tambah yang sebesar-besarnya. Dan itu bisa terlihat, sudah saya sampaikan berkali-kali, di Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi setelah ada hilirisasi 27%. 27%. Coba dicek di provinsi mana di dunia yang ada pertumbuhan ekonomi 27%, tunjukkan kepada saya, nggak ada. Di Sulawesi, secara umum di Sulawesi, 8,24% growth-nya, year on year, 8,24%. Nah ini kalau semua melakukan, semua provinsi melakukan hilirisasi, industrialisasi, inilah reformasi struktural real yang ingin kita lakukan. Merubah di hulu undang-undangnya, kemudian mengimplementasikannya dalam pelaksanaan yang sulit memang di sini. Dan terus ini akan kita lakukan. Jadi fundamental kita ini harus betul-betul kita rubah, yang rentan kita rubah sehingga menjadi stabil, sehingga sangat penting sinergi fiskal, moneter, dan sektorial. Ini kalau nggak sambung bahaya ini. Moneter jalan sendiri ke sana, fiskalnya ke sana, sektorial cari jalan sendiri ke sana. Nggak bisa lagi kita lakukan itu. Dan saya sangat senang sekarang ini, sinergi, koordinasi antara Bank Indonesia, Bank Sentral, OJK, LPS, dengan Kementerian Keuangan, kemudian dengan pelaku-pelaku di Kadin, semuanya dalam visi yang sama, tujuan yang sama. Kalau ini terus diperkuat, momentum positif kita akan bisa kita perbaiki terus. Kemudian daya beli masyarakat harus dijaga terus. Yang di bawah saya kira kita terus lakukan, bantuan sosial, prakerja, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan ekspor. Kalau yang tadi hilirisasi tadi berhasil, ya ekspornya pasti kita akan naik. Dan kita tahu sudah 31 bulan neraca perdagangan kita selalu surplus. Enggak pernah sebelum-sebelumnya. Tapi ini sudah 31 bulan. Kemudian yang keempat, investasi, peningkatan investasi. Momentum, trust, kepercayaan dunia kepada Indonesia ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk menarik investasi masuk, capital inflow sebanyak-banyaknya, sehingga memperkuat fundamental kita.